Oke, halo semua. Kali ini aku akan bawakan tutorial mengenai JavaScript, atau tepatnya library Axios. Dan lebih tepatnya lagi mengenai fitur yang namanya interceptor. Kenapa kok aku bawakan materi JavaScript? Tiba-tiba aku bawakan materi JavaScript karena ini merupakan materi webinar yang aku isi di salah satu bootcamp, dan aku rasa sayang banget kalau nggak aku bawa ke channel ini juga. Jadi, mari kita simak baik-baik. Oke, ini untuk bagian perkenalan singkat aja, nanti bisa teman-teman baca sendiri. Nah, kita langsung masuk ke materi. Jadi apa itu Axios sih? Jadi buat teman-teman yang sudah familiar sama framework React atau front end development, itu pasti nggak asing dengan yang namanya Axios. Jadi Axios itu merupakan library HTTP client. Dan sebelum kita pakai Axios, sebelum Axios itu populer, developer website itu biasanya menggunakan yang namanya XML HTTP request, atau juga yang lebih modern ada yang namanya fetch sebagai HTTP clientnya. Dan Axios ini lebih populer karena dia itu mudah digunakan dan lebih mudah dikustomisasi. Lalu si Axios ini juga memberikan beberapa layer of security. Jadi dia lebih aman dari serangan-serangan hacker yang lebih modern daripada kita menggunakan XML HTTP request atau fetch. Dan salah satu fitur keren yang membuat Axios ini lebih populer itu ada yang namanya interceptor. Jadi interceptor ini memungkinkan kita untuk meletakkan logic yang seragam setiap kali kita memanggil request. Misalkan nih, setiap request itu perlu yang namanya token karena resource-nya protected yang ada di backend. Dan umumnya kalau kita menggunakan token, itu kan kita taruh di header dengan key authorization. Nah, daripada kita taruh di setiap request yang kita buat, misalkan di aplikasi kita itu ada ratusan lebih request dan semuanya pakai Axios, itu kan akan sangat efisien kalau kita letakkan di setiap request. Dan kita bisa saja taruh di satu tempat, namanya interceptor itu tadi. Lalu manfaat lainnya dari interceptor itu kita juga bisa melakukan logging. Jadi kalau teman-teman melakukan debugging atau lagi proses development tuh, daripada kita taruh loggingnya secara manual di setiap kali kita manggil request, sama kayak tadi, kita juga bisa taruh loggingnya di level interceptor. Entah kita log si request objeknya atau kita log respon objeknya, kayak gitu. Jadi secara keseluruhan interceptor ini tuh perannya sebagai middleware. Dan ilustrasinya itu kurang lebih kayak gini. Di bagian yang kuning, di label Axios HTTP call ini tuh merupakan awal kita melakukan HTTP request. Bisa jadi kita menggunakan library Axios, misal axios.post, axios.get, dan lain-lain. Dan saat kita panggil metode Axios itu pasti akan meneruskan ke server. Lalu setelah server selesai memproses, itu responnya akan dikembalikan dan ditangkap sebagai objek request oleh Axios dan bisa kita olah nantinya. Dan si interceptor ini perannya ada di antara server dan klien kita. Misalkan di sini, pada bagian request, itu ada yang namanya interceptor request. Kalau kita ingin mengambil objek request yang terlebih dahulu, misalkan kita logging atau apapun itu kita bisa ambil objek requestnya, lalu kita console log aja. Atau kayak contoh tadi deh, waktu kita menambahkan token pada key HTTP header authorization, itu kita bisa taruh di dalam interceptor bagian request. Dan interceptor request ini itu sebelum dikirimkan ke server, kayak gitu. Dan untuk yang kedua, ada yang namanya interceptor respon. Interceptor respon ini letaknya setelah server mengirimkan respon dan sebelum kita terima. Ini tuh bermanfaat banget kalau misal teman-teman ingin melakukan logging responnya. Daripada kita logging satu-satu di setiap kali kita melakukan request, kenapa enggak kita taruh di interceptor responnya aja. Jadi begitu untuk interceptor response nantinya. Ini akan lebih powerful banget karena pada demo nanti ini aku akan contohkan interceptor response itu akan bermanfaat untuk kita melakukan auto refresh token kayak gitu. Dan ini untuk manfaat interceptor secara keseluruhan. Jadi secara keseluruhan itu interceptor manfaatnya itu untuk mendukung prinsip dry atau don't repeat yourself. Gampangnya dry ini itu kita nggak melakukan duplicate logic. Katakanlah kita naruh token di bagian authorization, daripada kita taruh di 100 HTTP request yang kita buat, kenapa nggak kita taruh di interceptor aja di satu tempat kayak gitu. Lalu untuk menambahkan header untuk seluruh request, ini contoh implementasinya dan lain-lain, kayak ada melakukan logging, error handling di satu tempat, custom retry, dan timeout logic. Ini lebih advance lagi. Dan yang akan kita demokan nanti adalah auto refresh token. Oke, sekian untuk teorinya, dan sekarang kita bisa masuk ke bagian demo. Jadi demo kali ini itu fokusnya akan lebih ke integrasi FE dan BE.
Jadi aku nggak akan ngoding FE dari awal atau BE dari awal. Sudah ada starter projectnya, nanti bisa di-download di GitHub, akan aku tunjukkan dan akan aku taruh di kolom deskripsi. Dan demo ini tuh akan menggunakan aplikasi penyimpanan buku. Jadi nanti akan ada user dan ada buku. Setiap user dapat memiliki banyak buku, kayak gitu. Dan tech stack yang akan aku gunakan di sini untuk FE-nya React.js, BE-nya Express, dan DB-nya MongoDB. Dan kalau bisa disingkat, ini tech stack paling umum yaitu MERN. Kenapa aku pakai tech stack ini? Karena kebetulan webinar yang aku isi itu topiknya seputar MERN. Jadi ya sekalian aja. Oke, ini untuk tujuan demonya, yaitu kita bisa berhasil mengintegrasikan FE dan BE, serta tambahannya adalah melakukan auto refresh token dengan menggunakan interceptor, kayak gitu. Oke, kita bisa start demonya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba, itu bisa banget download project starternya di GitHubku ini. Nanti akan aku juga taruh di kolom deskripsi. Sebelum aku masuk ke demo, di sini akan aku tunjukkan beberapa hal yang sudah ada sebagai starternya. Pertama di bagian front end, di sini pakai React. Di sini akan ada dua halaman. Yang pertama login. Lalu yang kedua ada di books. Nah, nantinya kedua halaman ini akan kita integrasikan. Ada beberapa endpoint yang sudah disediakan oleh backend. Akan ada 4 endpoint yang sudah tersedia. Yang pertama login, yang kedua register. Tapi register ini nggak akan aku pakai karena ini cuman untuk aku buat usernya aja. Lalu yang kedua ada refresh token. Ini nanti berguna banget kalau akses token kita udah expired. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah endpoint untuk mendapatkan list book kita. Nantinya ini akan ditaruh di bagian halaman book itu tadi. Sekilas mengenai backendnya. Di sini backendnya aku menggunakan Express, dan di sini sudah ada beberapa env dan entry point kita akan ada di server.js. Di sini aku menggunakan Mongoose untuk MongoDB kliennya. Di sini strukturnya sederhana aja. Yang pertama ada controller. Controller di sini itu ada di modul controller, dan setiap filenya itu merepresentasikan endpoint kita. Katakanlah kita ada di login nih, dan login ini nanti akan diproses di bagian sini. Loginnya ini sederhana. Setiap kali kita login, itu dia akan menerbitkan akses dan refresh token. Aksesnya itu akan expired setiap 1 menit. Kenapa aku pasang 1 menit? Nah, itu biar kita mudah aja mendemokannya. Mendemokan atau mensimulasikan akses tokennya expired, kayak gitu. Untuk refresh tokennya berlaku selamanya. Dan ini juga biar gampang aja sih. Best practice-nya refresh token baiknya juga kita kasih expired time, kayak gitu. Lalu di sini juga ada register. Register ini dia inputnya email, password sama full name. Dan juga dia akan nge-create user baru di dalam database, dan database-nya passwordnya akan aku hash juga. Lalu untuk bagian usernya, nah karena fokus kita nggak akan fokus ke CRUD book-nya, setiap kali register sini sudah ada starter book kayak gini. Jadi kita nanti bisa fokus ke integrasinya aja, kayak gitu. Lalu ada refresh. Ini untuk refresh tokennya, contohnya sederhana, dia cuma memvalidasi refresh tokennya sesuai apa enggak, dan dia akan menerbitkan akses token baru. Oke, seperti itu. Lain-lainnya di sini mungkin juga ada middleware. Middleware-nya akan dipasang nanti di bagian MyBooks, karena MyBooks controller ini merupakan resource yang protected. Jadi mau nggak mau kita harus login untuk mendapatkan data buku kita, bukan data buku orang lain, kayak gitu. Lalu di sini juga ada database. Ini merupakan koneksi database kita. Lalu berkaitan juga dengan database ada yang namanya skema, karena di MongoDB itu kita perlu yang namanya skema, lebih tepatnya Mongoose. Itu kita perlu definisikan skemanya kayak gini. Ini nanti akan aku gunakan di waktu kita melakukan fetch data di dalam database, kayak gitu. Oke, itu untuk tour kita ke backendnya, cukup sederhana. Dan kita nggak akan melakukan modifikasi apapun di dalam backend ini. Lalu kita bisa move ke frontend-nya, dan frontend ini akan menjadi tempat kita melakukan integrasi. Strukturnya sederhana juga. Di sini aku menggunakan Vite sebagai environment development-nya. Dan entry point kita akan ada di main.jsx. Sini aku menggunakan React Router DOM untuk navigasinya. Dan akan ada 2 path, yaitu login dan books, sesuai yang aku tunjukkan tadi. Halaman login ini nanti akan menuju ke modul pages. Di sini modul pages ini akan berisi komponen page kita, seperti ini. Dan setiap komponen pages itu nanti bisa dapat
bisa dapat dokumen CSS-nya juga. Dan untuk struktur books, halaman books nanti juga seperti ini. Dan kita akan fokus integrasi di sini nanti. Lain-lain di sini juga ada layout, ini untuk menyederhanakan tampilan kita. Lalu ada asset, ini secara default fit-nya aja. Oke, itu untuk tour sederhana dari front end kita. Dan kita bisa move ke integrasinya sekarang. Untuk halaman pertama yang aku integrasikan, di sini aku akan integrasikan bagian halaman login. Dan di sini akan ada input email, lalu ada input password. Kita bisa move ke halaman loginnya. Dan kita bisa lakukan integrasi API-nya di dalam submit handler ini. Di sini karena inputnya belum aku kontrol, untuk kita melakukan kontrol input di dalam React.js, itu kita bisa buat state baru. Oh ya, mungkin tutorial ini nggak akan terlalu membahas detail mengenai apa yang terjadi di React atau Express. Dan aku harap teman-teman juga sudah punya basic lah terhadap React ataupun Express ini, kayak gitu. Untuk define state-nya kita pakai useState. Ini kita definisikan sebagai empty value. Ini akan jadi email. Set email untuk kita set state-nya. Dan juga ada password. Untuk kita set password-nya. Seperti ini. Lalu kita bisa kontrol input kita. Jangan lupa diimport. Kita bisa kontrol input kita dengan menggunakan seperti ini. Value-nya apa? Karena di sini input email, value-nya akan aku gunakan ke variabel email ini. Dan kita bisa override on change-nya juga. Cara override-nya kayak gini. Seperti ini. Ini juga bisa kita kopas dan kita lakukan yang serupa di bagian password. Nah, kayak gini. Untuk kita uji dulu apakah dia datanya masuk apa enggak, kita bisa console log di bagian submit handlernya. Email dan password. Seperti ini. Ini perlu akuran dan ternyata udah akuran. Untuk kita run-nya, kita bisa run npm run dev seperti ini. Dan dia run di localhost. Kita bisa buka lagi. Oke, kita bisa buka konsol kita, lalu kita ketikkan email kita. Nah, data console log-nya udah masuk, berarti kontrol input kita udah berhasil dilakukan. Ini aku kembalikan logout dan kita akan kembali ke halaman login. Dan kita bisa integrasikan. Integrasi pada halaman login ini akan berada pada endpoint login. Endpoint ini. Dan coba aku run terlebih dahulu ya. Nah, email not found karena memang dari sisi database data kita itu masih empty banget. Ini bisa aku contohkan karena aku menggunakan klien namanya Mongo Express. Di sini aku pakai Docker sih untuk aku deploy si MongoDB-nya dan juga Mongo Express-nya. Tapi teman-teman bisa pakai MongoDB client atau MongoDB lain, nggak masalah. Sini aku masuk ke database test dan ke collection user. Dapat kita lihat di sini dokumennya empty. Untuk kita isi dokumennya, ini kita bisa masuk ke endpoint register yang sudah kita buat tadi. Dan ini sudah ada starter datanya, ada full name, email, sama password. Coba send. User successfully created. Dan kalau aku lihat di collection-nya, di sini sudah ada data user yang aku inputkan atau aku registerkan tadi. Ini ada email, password yang udah aku hash, ada full name, sama starter books-nya. Starter book-nya kurang lebih kayak gini, ada 3. Dan ini bisa kita integrasikan. Kalau aku coba login dari sini, dan login successful, dia ada access token, dan ada refresh tokennya. Dan nanti strukturnya akan menjadi seperti ini. Oke, dari sini, ini aku coba komen dulu. Dari sini, ini aku bisa panggil Axios-nya. Axios.post. Ups, aku import terlebih dahulu. .post. Post ini sesuai dengan kontrak API kita, di mana login itu post.
dan kita bisa ketikkan halaman atau URL dari backend kita dan endpoint loginnya seperti ini. Lalu jangan lupa data-datanya juga. Data-data itu data-data yang ada di body email, body ini. Kita bisa inputkan email sama dengan variabel email kita. Lalu juga ada password sama dengan variabel password kita. Dan sebenarnya ini bisa kita singkat. Jadi seperti ini. Kayak gini. Karena juga ini Axios ini merupakan fungsi asynchronous, jangan lupa kita definisikan submit handler sebagai async. Dan kita bisa await di sini. Kita tangkap responnya. Ini aku hapus. Sini aku try catch untuk kita bisa cek nanti apabila ada error. Dan kalau sukses, ini aku pengen dia navigate ke halaman books. Aku console log responnya terlebih dahulu. Dan aku console error bagian errornya. Kayak gini. Aku save, dia otomatis rerun. Oke, udah aku reload. Sini kita bisa inputkan email kita. Lalu passwordnya. Dan kita bisa lihat di bagian respon. Variabel respon kita di bagian data. Sini sudah ada data di mana kita datanya sesuai sama ini. Berarti dapat aku katakan di sini requestnya sukses karena di sini statusnya juga udah 200. Dan selanjutnya kita perlu simpan akses dan refresh token ini. Dan umumnya ada beberapa tempat untuk kita bisa menyimpan token kayak gini. Yang paling mudah itu ada di local storage. Kalau di local storage itu kita bisa lebih leluasa. Kita bisa lebih leluasa input token kita. Dan karena kontrak autentikasi yang aku buat ini dia merupakan token bearer, yang dimana itu kita taruh di bagian header authorization, kayaknya lebih gampang kalau kita taruh di bagian local storage. Sebenarnya ada opsi lain kayak misalkan di cookie, tapi kalau di cookie itu menurutku itu lebih cocok kalau kita definisikan atau kita set juga tokennya dari backend. Karena aku nggak melakukan itu, jadi kita save di local storage saja. Kita bisa akses lagi di halaman loginnya. Nah, di bagian sini setelah dia sukses melakukan respon, ini aku bisa akses API local storage-nya. Aku set item kayak gini. Key-nya akan aku buat akses token. Rest-nya, akses itu umumnya responnya masuk ke dalam data. Jadi kita bisa akses data kayak gini. Di dalam data ini, itu nanti bakal kayak gini. Jadi aku mau akses tokennya. Cara aku akses berarti aku harus masuk ke data, lalu baru bisa aku akses tokennya. Sini aku data lagi karena dia masuk di dalam data, baru akses token. Begitu halnya dengan refresh tokennya. Sini refresh token. Oke, aku coba logout. Ups, dia terdapat error. Coba reload. Oke, di sini aku loginkan lagi. Kita cek untuk token kita. Tokennya nanti kurang lebih kayak gini. Lalu kita bisa cek local storage kita. Cara ngeceknya macam-macam tergantung browsernya teman-teman. Tapi kalau kita pakai Firefox, terus kita bisa akses di bagian storage, lalu masuk ke local storage di bagian sini. Dan akses sama refresh token kita bisa dilihat di sini. Seperti itu. Oke, itu untuk integrasi di bagian loginnya. Sekarang kita bisa move ke bagian halaman booknya. Halaman book berarti di sini. Ini aku close others. Oke, di sini udah ada table dan kita bisa iterasi datanya di dalam sini nanti. Untuk pertama kali, nah, mekanismenya akan jadi seperti ini. Setiap kali aku membuka halamannya, pasti hal pertama yang dilakukan oleh aplikasi ini yaitu melakukan fetching API books-nya. Untuk melakukan itu kita bisa taruh di namanya use effect.
effect seperti ini. Dan kita bisa panggil Axios di sini. Diimport terlebih dahulu .get. Kita bisa cek ke API books kita terlebih dahulu. Nah, sini karena dia kontraknya get dan endpointnya /books. Kayak gini. Ini aku bisa save juga responnya. Dan aku await. Tapi karena ini merupakan fungsi yang sinkronus, masih belum asing, kita perlu modifikasi useEffect ini agar dia bisa asing. Tapi useEffect ini agak spesial karena dia nggak bisa terima fungsi asing. Dan yang kita bisa lakukan, itu kita bisa definisiin fungsi lagi di dalam useEffect-nya. Kayak gini, get data. Ini aku pindahkan ke dalam get datanya. Dan kita bisa panggil get data di dalam useEffect-nya. Agak unik sih. Oke, untuk ngecek, aku coba console log responnya terlebih dahulu. Jangan lupa di try catch, biar ketahuan kalau ada respon yang error. Oke, seperti ini. Kita coba masuk ke console, hapus, kita refresh. Di sini terdapat error. Kalau kita inspect di dalam errornya, nah di sini statusnya 401, yang artinya akses token kita udah expired karena tadi aku set cuman sekitar 1 menit. Dan kita bisa kembali ke halaman login. Kita loginkan ulang. Dan kita coba lihat di dalam sini. Ups, sini masih terdapat error. Dia masih 401. Hal ini terjadi karena di sini aku belum cantumkan token kita. Karena token kita itu ada di dalam header HTTP. Sini aku bisa akses, dia akses di parameter kedua dari get ini. Dan aku bisa modifikasi headernya kayak gini. Dan aku bisa cantumin authorization. Lalu kita akses local storage kita .get item access token kayak gini. Tapi masalahnya sintaksnya bukan kayak gini. Sintaksnya itu pertamanya bearer, baru token kita. Seperti ini. Jadi kalau diilustrasiin, kalau yang masih belum paham, nanti token kita itu akan kita kirimin di bagian authorization. Dan formatnya kayak gini, bearer, baru token kita. Seperti itu. Oke, kurang lebih kayak gini. Aku coba reload. Dia error lagi, aku coba logout. Lalu aku coba loginkan dengan emailku. Kita bisa cek. Dan di sini sudah kita dapat datanya. Dan data booknya ada di dalam sini. Biar lebih jelas, mungkin aku akses tokenku dulu. Dan aku coba inputkan di dalam postman kita. Nah, nanti responnya kurang lebih strukturnya kayak gini. Kita kembali ke aplikasi kita. Dan kita bisa simpan data books kita. Kita bisa simpan di dalam state. Panggil useState lagi. Ini aku namakan books. Dan untuk modifikasi value-nya aku namakan setBooks. useState ini menerima default value. Default value-nya empty array biar kita bisa iterasi. Dan di bagian sini ini aku modifikasi, kita akses books kita dan kita map karena kita coba iterasi setiap bukunya. Book. Dan aku ambil elemen tr ini, table row, lalu kasih key. Key-nya berupa book.id. Dan kita bisa isi masing-masing kolom ini sesuai dengan atribut booknya. Sini ada title, author, sama pages. Book.title. Book.author.
dan book.pages. Lalu untuk penomorannya, ini aku bisa akses dari index mapnya. Caranya tinggal kita terima second argumennya, atau argumen kedua, berupa index. Sini aku i, tapi karena i ini merupakan zero index, atau dia dimulai dari 0, ini perlu aku plus 1. Dan yang bawah ini aku komen. Terus jangan lupa setelah kita dapat responnya, ini kita juga perlu set books-nya. res.data. Kita bisa akses data books. Data.books seperti ini. Oke. Harusnya bisa. Oke, dia kosong. Kalau kita inspect di dalam networknya, dia 401. Berarti tokennya udah expired. Coba loginkan lagi. Dan ya, ini sudah dimodifikasi sesuai dengan respon book kita. Kalau aku cek di sini, ini book kita. Dapat kita lihat kalau misal secara dunia yang disembunyikan, ini dia ada di indeks ketiga. Yang berarti integrasi buku kita udah selesai. Namun ada satu hal yang perlu kita handle, yaitu mengenai token kita habis, atau akses token kita udah habis kayak tadi. Dan yang aku ekspektasikan saat token kita udah habis, itu kita diarahkan kembali menuju ke halaman login. Caranya gimana? Caranya di sini aku bisa akses try catch-nya. Karena di Axios itu apabila ada respon yang error, entah itu 400 atau 500, itu aku bisa akses error Axios-nya di dalam catch. Misal di sini e.response.status seperti ini. Tapi di sini mungkin aku bisa console log terlebih dahulu. Kayak gini. Dan dia di sini sudah error. Aku coba masuk ke console. Dan ini hasil console log kita tadi, 401. Dan ini itu bisa aku kondisikan sebagai berikut. Dan di blok kode yang ini, if else yang ini tuh aku bisa arahkan dia ke halaman login lagi. Cara aku mengarahkannya, karena kita pakai React Router DOM, ini aku bisa akses hooks namanya use navigate. Dan hooks use navigate ini aku bisa akses fungsi navigate-nya. Lalu aku taruh di navigate di kode if else kita. Lalu aku arahkan dia ke /login kayak gini. Untuk loggingnya aku pindah ke atas seperti ini. Apabila kita kembali, dan dia diarahkan kembali ke halaman login. Coba aku loginkan ulang. Lalu aku coba temper akses tokennya. Aku coba isikan dia terserah. Lalu di sini aku coba reload. Oke, dia berhasil diarahkan kembali ke login karena akses tokennya udah aku modifikasi dan server nggak mau menerima akses tokennya sudah dirusak kayak gitu. Jadi dia return 401. Dan apabila aku cek di sini, harusnya akses token sama refresh token apabila kita sudah melakukan logout itu kita bisa hapus. Cara kita menghapus itu kita bisa lakukan local storage clear. Lalu kita akses key kita, akses token, dan refresh token. Kayak gini. Kita coba akan kembali. Lalu kita modifikasi token kita lagi. Kita coba reload. Dan tokennya udah hilang. Aku juga mau behavior kayak gini tuh ada di /logout di button logout kita. Misal di sini aku ntar aja deh. Aku langsung modifikasi aja. Bagian clear token ini aku taruh di logout handler karena logout handlernya udah aku siapkan.
Logout handler ini dia ditaruh di button. Jadi setiap button logoutnya diklik, dia akan menjalankan fungsi logout handler, yang dimana fungsi ini akan menghapus token-tokennya dan akan menavigasikan user ke halaman login lagi, kayak gitu. Kita bisa coba secara keseluruhan. Dan kita coba logout. Oke, dia bisa diarahkan kembali ke halaman sales login, dan juga tokennya udah juga habis. Kalau aku akses /books, dia otomatis diarahkan kembali ke halaman login karena kita nggak ada token, kayak gitu. Dan itu untuk proses integrasi kita. Namun masih ada satu masalah yang belum kita selesaikan di sini. Jadi apabila akses token itu sudah habis, ada baiknya kita minta kembali ke server atau kita refresh akses token kita. Caranya adalah kita kan punya 2 token tuh, ada akses sama refresh. Kita bisa exchange refresh kita dengan akses token yang baru. Dan ini ada di endpoint /refresh ini. Apabila aku isikan dengan refresh token ini, karena refresh tokennya berlaku selamanya ya, kita akan dapat akses token baru. Dan akses token baru ini dapat kita masukkan kembali ke aplikasi kita. Jadi kayak gitu untuk mekanismenya. Dan lebih advance lagi yang akan kita terapkan sekarang. Jadi setiap kali akses itu mendeteksi adanya respon 401, itu kita bisa kita otomasi proses exchange tokennya. Jadi itu bisa jalan di background. Jadi user nggak perlu tahu, kita sebagai developer juga nggak perlu manualin itu proses refresh tokennya. Kita bisa taruh di Axios interceptor kita. Hal pertama yang perlu kita lakukan kalau kita ingin mengakses interceptornya, itu kita perlu buat Axios instance baru. Sini aku akan buat modul baru, namanya utils. Dan akan ada modul baru, Axios. Nggak apa-apa gini aja. Dan aku akan kasih nama filenya instance.js. Dan di sini, ini aku bisa import Axiosnya. Dan kita buat variabel baru, namanya instance axios.create. Fungsi create ini itu akan membuat instance baru, dan aku export instance kita. Untuk instance ini bisa kita gunakan di aplikasi React kita, kayak gini. Dan ini bisa aku akses, misalkan di halaman login. Yang aku hapus. Dan di halaman login ini, instead of aku use Axios, kita bisa pakai instance kita. Instance, jangan lupa diimport. Dan aku hapus Axiosnya. Sebelum kita masuk ke interceptornya, ini aku tes terlebih dahulu. Sini aku inputkan email kita tadi. Oke, dia aman. Dan ini akan aku juga pakai di dalam books kita. Instance, kayak gini. Ini juga aku hapus. Oke, aman. Selanjutnya, kita bisa implementasikan interceptornya. Kita bisa akses interceptornya dari instance kita, lalu masuk ke interceptors, lalu kita kasih sesuai dengan interceptor kita. Jadi di sini ada 2 jenis, ada request, respon, seperti yang aku jelaskan tadi. Sini kita bisa akses request kita, lalu pakai use kayak gini. Jadi use ini menerima 2 argumen juga. Argumen apabila dia lebih ke sebelum request tersebut dikirimkan ke server, kayak gitulah. Kita kasih nama config karena value yang sebenarnya ada di dalam function ini merupakan config. Dan juga second argumen ini merupakan function apabila terdapat error. Untuk errornya, ini aku bisa return promise.reject error kayak gini. Dan logiknya akan ada di bagian argumen pertama, fungsi pertama. Untuk pertama kali, sini akan aku contohkan untuk kita mengisi HTTP header kita dengan authorization key. Jadi prosesnya akan kayak gini. config.header. Karena dia bentuknya map kayak gini. Dan kita bisa akses local storage.get item, akses token kita. Dan kita bisa return config-nya.
seperti ini. Ini aku bisa kembali ke books kita dulu. Kita coba hapus tuh header ini. Dan kita lihat apakah dia bisa mengirimkan tokennya. Aku coba loginkan ulang. Ups, di sini masih belum tersave untuk tokennya. Sepertinya terjadi kesalahan kecil. Di sini kita bisa masuk ke instance kita tadi. Terus jangan lupa di sini bearer. Kayak gini. Kita bisa masuk lagi. Dan akses token kita udah berhasil kita kirimkan. Jadi itu untuk interceptor di bagian request. Kita bisa manfaatkan sebagai berikut. Lalu untuk yang kedua, ini yang agak menantang. Kita bisa implementasikan refresh token kita. Untuk implementasinya itu di dalam respon. Kenapa di dalam respon? Karena kita perlu mendeteksi tuh respon dari servernya 401 apa enggak. Dan untuk mendeteksi itu pastinya di dalam respon dong, kayak gitu. Kita bisa buat interceptor lagi. Sintaksnya sama, tapi yang kali ini kita aksesnya respon. Sini .use. Untuk argumen yang pertama itu merupakan fungsi callback apabila dia sukses. Kita kasih nama res saja. Dan dia return respon kayak gini. Dan function kedua itu kita bisa nangkap errornya dari sini. Kayak gini. Pertama aku reject terlebih dahulu sebagai promise. Dan kayak gini. Jadi logiknya nanti akan ada di dalam fungsi ini. Kita perlu cek terlebih dahulu tuh. Di sini aku perlu cek di dalam error ini akan ada apa aja. Oke, misalkan di sini aku login kan. Dan aku coba temper si akses tokennya. Lalu aku kembali ke console log. Dan ini error kita. Kita bisa akses dulu dan lihat di dalamnya ada apa aja. Di sini ada respon dan ada status. Jadi kita bisa manfaatkan si status ini untuk kita mendeteksi apakah dia ada error token apa enggak, kayak gitu. Kita kembali ke interceptor kita dan kita lakukan pengecekan di sini. Error.response.status apakah sama dengan 401? Kalau iya, sini kita bisa jalankan code yang ada di dalam sini. Dan code yang ada di dalam sini, ini tuh aku ingin dia melakukan panggilan API ke out/refresh ini. Dan dari sini, ini kita bisa akses instance kita lagi. Agak unik sih ini. URL kayak gini. Dan datanya, ini dia perlu refresh token. Refresh token, seperti ini. Lalu kita akses local storage kita tadi, karena kan udah kita simpan tuh. Lalu kita akses refresh token. Dan karena ini fungsi asing await, jangan lupa kita pasang await dan kita definisikan dia sebagai fungsi asing. Sini kita bisa, nggak masalah kita definisikan fungsi asing di dalam interceptor. Kita jangan lupa cek responnya. Jangan lupa juga di try catch. Karena kan kemungkinan si refresh code itu pasti ada kemungkinan error. Jadi kita bisa tangkap seperti kita menjalankan fungsi biasa. Dan di sini returnnya kita perlu return original request. Kita bukan return reject berupa error yang ada di dalam sini, tetapi error originalnya yaitu di sini. Ups, ini bisa kita hapus saja. Lalu kita bisa akses responnya. Data.access token baru. Local storage dot set item. Kita akses
token lagi. Lalu kita akses res.data.access token sesuai dengan responnya. Dan setelah selesai kita set akses tokennya, kita perlu ulangi requestnya. Caranya, kita akses instansinya lagi, lalu kita pass error.config kayak gini. Karena di dalam error interceptor ini ada config original saat kita melakukan request. Jadi kita bisa ulangi requestnya lagi dengan menggunakan config original kayak gitu. Ini perlu kita await. Kita kasih API respon seperti ini. Dan kita return API responnya seperti ini. Tapi masalah yang ada di sini adalah apabila error terjadi di dalam waktu kita melakukan refresh token, itu kemungkinan ada proses pengulangan lagi. Jadi kan si program kita kan belum tahu tuh apakah yang masuk ke dalam interceptor respon ini tuh merupakan request selain refresh token. Karena nggak mungkin dong kalau kita gagal melakukan refresh token, kita refresh token ulang, dan itu akan berulang terus menerus secara infinite kalau nggak kita hentikan. Cara kita menghentikannya, ini kita bisa kasih flag aja, error.config, kita tambahkan sesuatu, misal di sini refreshing, untuk menandakan bahwa yang kita panggil itu merupakan API refresh token kayak gitu. Dan kita cek tuh apabila error config ini kita deteksi sebagai refreshing, dia nggak perlu menjalankan block code yang ada di bawah ini. Jadi kita bisa false-in aja kayak gitu. Kita bisa kembali ke books kita, lalu kita login kan. Sini sukses. Aku coba temper code-nya. Aku ganti, lalu aku refresh. Ups, dia masih terdapat error. Sorry, di sini ada kesalahan kecil. Sini aku bisa lihat kalau refreshing kita kedobelan. Harusnya seperti ini aja. Aku coba di run dan kita login kan. Lalu kita bisa akses local storage kita dan kita temper si akses tokennya. Kita cek di network dan aku refresh. Nah, dapat kita lihat awal kita memanggil API, sini errornya 401 nih. Ini ada 2. Kenapa? Nanti akan aku jelaskan. Lalu setelah 401 itu terjadi, secara otomatis si Axios ini akan mendeteksinya di codingan kita tadi. Dan dia akan melakukan refresh tokennya terlebih dahulu. Refresh, kita bisa akses di sini dan kita lihat kita dapat akses token yang baru. Dan setelah kita dapat akses token yang baru, kita ulangi tuh proses requestnya, request book ini, dan dia sukses melakukan request. Jadi seperti itu untuk pemanfaatan interceptor. Kita bisa tes lagi. Ya, misal di sini aku refresh. Dia masih sukses. Sini akan aku coba modifikasi keduanya. Ini error, sini error. Jadi akses token sama refresh tokennya dua-duanya aku rusak. Coba aku refresh. Kita akses networknya. Sini 401. Setelah dia refresh, dia 400 karena refresh tokennya udah nggak berlaku karena udah aku rusak tadi, dan dia secara otomatis akan diarahkan ke halaman login. Jadi kayak gitu. Oke, itu tadi untuk demonya, dan sekarang kita bisa kembali ke PPT kita. Oh ya, kalau ada teman-teman yang pengen nyoba bisa akses di repositorinya. Lalu kalau ada pertanyaan ataupun apa mengenai saran atau pertanyaan atau next yang bisa kita diskusikan, bisa dicantumkan di kolom komentar karena kita nggak bisa live Q&A. Jadi seperti itu. Oke, sekian untuk pembahasanku kali ini mengenai Axios dan React dan JavaScript. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, dan apabila kalian suka dengan tutorial atau demo seperti ini, silahkan like dan subscribe.
Apabila kalian tidak suka, silakan dislike aja, nggak masalah. Oke, mungkin sekian dari aku undur diri dan semoga bermanfaat. Sekali lagi, terima kasih.